Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvan Fadla Iskandar dari Prodi PGSD kelas L. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar studi Islam. Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk semua umat Islam. Itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Islam lebih mendalam, maka muncullah ilmu yang dinamakan studi Islam. Akan tetapi, studi Islam itu sendiri merupakan bidang kajian yang cukup lama. Materi pertama adalah dasar-dasar pemahaman Islam. Dasar-dasar pemahaman studi Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil aspek itu adalah Al-Quran dan hadis. Ajaran yang terpenting dari Islam adalah tauhid, yakni pengakuan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini juga menjadi dasar kerasulan, wahyu, soal musyrik dan kafir, hubungan makhluk surga, neraka, dan sebagainya, yang mana kesemuanya ini dibahas dalam ilmu tauhid atau dalam istilah beratnya disebut teologi. Aspek teologi merupakan aspek yang paling penting sebagai dasar bagi Islam. Materi kedua adalah pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifik pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-seluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi istilah, Islam merupakan ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Definisi di atas memuat beberapa poin penting, diantaranya adalah 1. Islam sebagai wahyu ilahi. 2. Diturunkan kepada nabi dan rasul, khususnya Rasulullah SAW. 3. Sebagai pedoman hidup, mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kelima, membimbing manusia ke jalan yang lurus. 6. Menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi ketiga, organisasi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karenanya agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Adapun organisasi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. 1. Umat Islam ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya. Studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran agama Islam yang merupakan warisan ajaran yang turun-temurun agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dunia modern, dengan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaan telah berhasil menemukan aturan, nilai, norma sebagai pegangan dan pedoman yang berupa agama, filsafat, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Materi keempat, ruang lingkup studi Islam. Dalam konteks studi Islam, ada aspek yang tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi. 1. Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya kepada para mualaf dan diterima apa adanya dalam arti absolut. 2. Sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama. 3. Karena interaksi sosial adalah realitas Islam. Bila Islam dilihat dari 3 sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Itulah tadi pembacaan materi tentang konsep dasar studi Islam. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.